Sejarah perlu diketengahkan ketika ada yang rumit untuk dijelaskan. Dan ketika alurnya telah membelok, bahkan yang tabu pun perlu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kita harus belajar sejarah, dan sejarah yang kita pelajari harus terbukti kredibilitasnya. Karena di zaman sekarang itu banyak sejarah yang dibelok-belokkan. Nah, berikut ini ada tulisan dari Kiai Hamdan Suhaimi, Sunan Ampel, Peletak Islam Nusantara, tinjauan sanad dan nasab penyebar Islam abad 15 Masehi. Muqaddimah. Sejarah perlu diketengahkan ketika ada yang rumit untuk dijelaskan. Dan ketika alurnya telah membelok, bahkan yang tabu pun perlu dibuka sebagai sesuatu yang profan. Bahwa sejarah adalah pelajaran hidup kita. Tidak boleh sejarah lalu dibilang hanya masa lalu semata. Karena masa lalu adalah cerminan masa depan. Manusia hidup pasti mengisi ruang dan waktu dengan segala harapan dan tantangannya. Disinilah manusia lupa bahwa dirinya adalah pelaku sejarah. Dalam tulisan ini ingin menyodorkan semacam tesis tentang awal mula Islam di Nusantara ini. Bahwa Sayyid Ali Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim As-Samarqandi dinyatakan betul sebagai peletak awal Islamisasi Nusantara. Meski jauh sebelum Sayyid Ali Rahmatullah terdapat para penyebar Islam yang berprofesi pedagang, sebut dari Gujarat atau dari Persia, dengan ditandai tertinggalnya makam-makam khas Gujarat atau Malabar, dengan relief kaligrafi Arab model Kufi di kampung Leran dekat Gresik, Jawa Timur. Perkiraan makam tersebut sudah ada sejak abad 13 Masehi dan abad 14 Masehi, seperti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Siapa Sayyid Ali Rahmatullah? Sayyid Ali Rahmatullah lahir tahun 1401 Masehi di Campah. Adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Dyah Candrawulan. Dyah Candrawulan putri Raja Campah Kamboja. Sementara Sayyid Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ayahnya ini berasal dari Samarkand, negeri yang kini masuk Rusia Selatan. Diceritakan bahwa sebelum tahun 1446 Masehi, keluarga Ibrahim As-Samarqandi masih berada di Campah sebelum negeri itu jatuh oleh pasukan dari kerajaan Sangura. Meski demikian, putranya Ibrahim Samarqandi yang kedua yakni Sayyid Ali Rahmatullah sudah berada di Ampel Majapahit di tahun 1442. Hingga ketika mendengar kabar menyakitkan itu, Sayyid Ali Rahmatullah yang seharusnya pulang ke Campah kemudian dicegah oleh Raja Brawijaya V, suami dari bibinya. Peristiwa tersebut tercatat dalam serat Wali Songo.
Dalam catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Tak Keng, seorang Tionghoa suku Hui beragama Islam madhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sam Bopo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Tak Keng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai kapten Tionghoa di Jiao Tung Bangil. Slamet Muljana atau Mulyana. Dulu ejaannya itu pakai J tapi Mulyana 2005. Perbedaan asal-usul Sayyid Ali Rahmatullah seperti di atas tidak perlu diperdebatkan. Karena satu sama lainnya memiliki bukti baik primer maupun sekunder. Tapi yang jelas ada relasi di antara data tersebut. Kuncinya adalah Champa yang masih bagian dari wilayah Tiongkok. Tetapi saya ingin mengambil data yang masyhur saja agar tidak ada perbedaan atau perdebatan tajam ya soal asal-usul sang Sayyid dari Champa ini. Silsilah masyhur di kalangan para pencatat silsilah bahwa Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Susuhunan Ampel adalah mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Bahkan telah sampai makom kutub ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang bermadhab Syafi'i. Sayyid Ali Rahmatullah ini meski terlahir di Champa, tapi garis leluhurnya adalah dzurriyyah Rasulullah SAW dalam versi jalur An-Naqawi Al-Bukhari Al-Husaini. Nasab Sayyid Makhdum Ali Rahmatullah tersambung hingga Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW berputri satu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berputra dua Sayyidina Husain, berputra tiga Sayyidina Ali Zainal Abidin, berputra Ali Sayyidina Muhammad Al-Bakir, berputra 5 Imam Ja'far Shadiq, berputra 6 Imam Musa Al-Kazim, berputra 7 Imam Ali Ar-Ridho, berputra Sayyid Muhammad Al-Jawad At-Taqi, berputra Sayyid Ali Al-Hadi An-Naqi, berputra Sayyid Ja'far Dzaki, berputra Sayyid Ali Al-Asqori, berputra Sayyid Abdullah, berputra Sayyid Ahmad Abu Yusuf, berputra Sayyid Mahmud, berputra Sayyid Muhammad, berputra Sayyid Ja'far, berputra Makhdum Ali, berputra Makhdum Husain Jalaluddin Al-Bukhari atau Mir Surq atau Jalal Azamat Khan, berputra Makhdum Ahmad Kabir, berputra Makhdum Jalaluddin Husain, berputra Makhdum Mahmud Nasruddin, ya, berputra Makhdum Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro, berputra Makhdum Ibrahim As-Samarqandi, berputra Makhdum Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Itu silsilah Kanjeng Sunan Ampel. Guru keluarga Majapahit. Pada era Brawijaya V, kehidupan masyarakat Majapahit, terutama keluarga keraton ya, Wilwatikta mengalami kemunduran yang sangat signifikan, terutama dalam hal moral akibat dari perang yang tidak berkesudahan, seperti Perang Paregreg dan intrik-intrik mengambil alian kekuasaan baik di keluarga keraton maupun di wilayah taklukan Majapahit pasca mangkatnya Maharaja Hayam Wuruk. Itu terjadi di akhir abad 14 dan sampai di pertengahan abad 15 Masehi.
Dampak dari konflik sosial politik di kerajaan Majapahit itu sangat dirasa berat di kalangan masyarakat Waisya dan Sudra. Belum lagi keonaran-keonaran ditimbulkan akibat ketercanduan atas arak dan madat. Gambaran sosiologis masyarakat Majapahit di tahun 1440-an memicu keinginan kuat sang permaisuri Raja Brawijaya V, yakni Ratu Diah Dwarawati, untuk meminta tolong keponakannya di Campa agar berkenan untuk membimbing keluarga keraton yang tengah mengalami kemerosotan moral tersebut. Keponakan sang ratu dari Campa itu baru sampai di Trowulan, ibu kota Majapahit, di tahun 1442, yang sebelumnya menetap sebentar di Tuban. Sang ratu pun mengusulkan kepada Ratu Brawijaya V agar Sayyid Ali Rahmatullah diterima sebagai keluarga besar keraton Majapahit. Hingga sang Sayyid dari Campa ini lalu diberi gelar Raden. Akhirnya yang lebih dikenal panggilan Raden Rahmat. Ceritanya begitu. Ajaran Molimo Raden Rahmat ini menjadi efektif dalam upaya merubah kebiasaan buruk para anggota keluarga keraton Wilwatikta. Sampai kemudian keberhasilannya diakui oleh sang raja dengan memberikan sebidang tanah di dekat Surabaya, namanya Ampel. Di Ampel inilah perjuangan Raden Rahmat mencapai puncaknya. Ketika Ampel menjadi pusat pembelajaran agama Islam sekaligus pusat dakwahnya, hingga Ampel terkenal terutama bagi masyarakat Majapahit yang ada di Trowulan, hingga pengaruhnya sampai di Sukadana, Kalimantan. Agus Sunyoto 2013. Peletak Islam Nusantara. Sayyid Ali Rahmatullah yang kemudian berubah sebutan Raden Rahmat pada tahun 1470 Masehi memfokuskan pada pengembangan jejaring penyebar Islam dengan penguatan mujahadah dan riyadoh dalam mendidik santri-santrinya. Di samping penguatan jejaring dakwah Islam, Raden Rahmat pun menguatkan dengan pertalian nasab. Dalam babat Ngampel Dinta, Raden Rahmat memperisti Mas Karimah putri Ki Bangkuning yang masyhur dikenal Mbah Karimah. Dari istrinya ini memiliki dua anak perempuan, yaitu Murtasiyah dan Murtasimah. Lalu Murtasiyah dinikahkan dengan santri sekaligus keponakannya, yaitu Raden Paku bin Maulana Ishak alias Raja Wali Lanang. Kelak ketika Raden Paku menetap di Giri, namanya masyhur dengan sebutan Susuhunan Giri atau Prabu Satmata. Dari jalur Murtasiyah inilah Sunan Ampel menurunkan para penyebar Islam berikutnya, yaitu putra dari Sunan Giri yakni Sunan Dalem dan cucunya yakni Sunan Prapen. Dari tangan mereka inilah Islam tersebar hampir menyeluruh di pelosok Nusantara. Sementara dari anaknya yang kedua yaitu Murtasiyah atau Asyikoh, Sunan Ampel menikahkan dengan Raden Fatah bin Prabu Brawijaya V. Dari jalur ini lahirnya para penguasa Islam hingga lewat kekuasaan politik dakwah Islamiyah di seluruh Nusantara tidak lagi mendapatkan tantangan dan rintangan. Sunan Ampel dalam waktu yang bersamaan menikahi putri dari Arya Teja. Adipati Tuban dan Arya Teja adalah keturunan Ronggolawe, yakni Nyai Ageng Manilo. Dengan Nyi Ageng Manila ini Sunan Ampel dikaruniai putra-putri yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Wilis, Sayyidah Taluqi atau Nyi Ageng Maloka, Said Makhdum Ibrahim, Said Qasim. Kedua nama terakhir ini adalah para penyebar Islam yang paling gigih di seantero Nusantara. Said Makhdum lebih dikenal dengan Sunan Bonang, sedangkan Said Qasim dikenal dengan Sunan Derajat. Islam yang disampaikan oleh para wali songo tentunya berpijak pada induknya para wali songo yaitu Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat.
yaitu Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat alias Sunan Ampel, yang telah menanamkan ajaran Islam dengan cara moderat dan toleran hingga Islam yang dipeluk oleh bangsa Nusantara terkhusus Jawa Dwipa adalah Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Dari ajaran sang mursyid Thariqah Naqsabandiyah inilah ada perpaduan tradisi campa yang dibawanya dengan budaya Jawa dan Islam yang disampaikan oleh sang mursyid tersebut adalah agama yang tidak menolak adat, tidak juga mencampurkan dengan adat, membumikan Islam dengan cara pendekatan budaya, dengan pendekatan sufistik. Maka dari inilah Islam di Nusantara adalah kekhasan, karena khas itulah kemudian kita kenali Islam Nusantara. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.